Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan topik neraca massa dan neraca energi serta studi kasus yang kami angkat yaitu pengelolaan sampah terpadu. Berikut anggota grup yaitu Loli Aliza, Dea Putri Tansari, Indah, Septia Hairunisa, dan Jona Fitri Padubarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Indah. Neraca massa. Neraca massa adalah suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi dan yang keluar dalam waktu tertentu. Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum kekekalan massa, yakni massa tak dapat dijemakan atau dimusnahkan. Prinsip umum neraca massa adalah membuat sejumlah persamaan-persamaan yang saling tidak tergantung satu sama lain, di mana persamaan-persamaan tersebut jumlahnya sama dengan jumlah komposisi massa yang tidak diketahui. Pembuatan neraca massa memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa semua bahan telah terhitung, di mana total bahan masuk sama dengan total bahan keluar ditambah produk. Neraca energi. Perhitungan neraca energi dilakukan berdasarkan hukum pertama termodinamika, yaitu biasa disebut dengan hukum kekekalan energi. Bentuk umum dari hukum pertama termodinamika untuk aliran jadi ditunjukkan pada persamaan berikut ini. Rumus dapat dilihat pada bagian bawah. Dengan mengabaikan kerja listrik W, serta energi kinetik dan energi potensial material yang masuk dan keluar sistem, maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi persamaan di bawah ini. Limbah. Limbah merupakan hasil buangan dari aktivitas atau proses produksi dalam kegiatan sehari-hari yang pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan tepat. Jenis-jenis limbah, limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Produksi bersih. Istilah produksi bersih mulai diperkenalkan oleh UNEP, United National Environment Program, pada bulan Mei 1989 dan diajukan secara resmi pada bulan September 1989 pada seminar The Promotion of Clean Production di Canterbury. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Loli. Konsep dalam produksi bersih. Konsep produksi bersih merupakan salah satu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan produksi bersih adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan konsep zero waste yang bertujuan untuk mendaur ulang hampir seluruh sampah perkotaan, konsep zero waste dengan cara memanfaatkan sampah semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai teknologi pemisahan dan teknologi konversi sampah menjadi bahan bakar. Pengelolaan sampah zero waste. Untuk mengatasi permasalahan sampah, penyediaan TPA sampah hanya bisa menjadi solusi sementara mempertimbangkan bahwa pada akhirnya tumpukan sampah pada TPA akan terus semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu diperlukan suatu solusi yang bisa menghilangkan sampah itu selamanya. Proses daur ulang dilakukan dengan mengubah sampah hidrokarbon seperti sampah plastik, karet, kayu, kertas, kain menjadi bahan bakar, baik itu bahan bakar RDF, biosolar, bensin maupun gas. Proses pengolahan sampah. Pada pengolahan sampah terpadu melibatkan beberapa proses, seperti proses penyertiran sampah yang bertujuan untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya agar mudah diproses, serta proses penghancuran sampah yang bertujuan untuk mengurangi ukuran sampah padat agar mudah diproses lebih lanjut. Yang pertama, setelah pengumpulan, langkah selanjutnya yang terlibat dalam sistem pengelolaan limbah padat perkotaan adalah pemilahan atau pemisahan berbagai jenis limbah untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, teknologi terbaru untuk pemilahan sampah kota dengan menggunakan penyaringan yang berputar, pemisahan dengan medan magnet. Yang ketiga, pemisahan logam selain besi dengan klasifikasi udara dan teknologi penyertiran berdasarkan sensor optik. Pengolahan sampah terpadu Penuja Kabupaten Tegal.
Kabupaten Tegal, tepatnya di TPS Penuja, saat ini sedang mengalami masalah dengan volume sampah dan penanganannya. Untuk mengatasi permasalahan sampah di TPS Penuja tersebut, diusulkan penanganannya melalui pengolahan sampah terpadu dengan konsep zero waste yang bertujuan untuk mendaur ulang hampir seluruh sampah perkotaan. Berdasarkan data dari Dinas Permukiman dan data ruang Diskim Taru, Kota Tegal, total timbulan sampah di Kota Tegal tahun 2013 yaitu sekitar 737,85 meter kubik per hari. Pemerintah Kota Tegal berupaya lebih memikirkan aspek pemanfaatan hasil pemilahan sampah yang dapat bernilai ekonomis, agar lebih menarik minat masyarakat terlibat dalam pemilahan sampah rumah tangga, sehingga program 3R dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, perhitungan neraca massa. Komposisi plastik yang masuk ke dalam PST adalah diasumsikan sebagaimana pada tabel yang di samping. Perhitungan neraca energi. Pada persamaan neraca energi dapat perhitungan neraca energi. Pada persamaan neraca energi dapat dilihat pada di bawah ini. Dan energi kalori yang dihasilkan dari proses pembakaran RDF pada tungku dapat dilihat pada bawah. Dan sebagaimana kalori yang dihasilkan merupakan hasil dari reaksi pirolisa, dikurang kalori yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik, ditambah kalori yang diserap dan selama proses kondensasi uap hasil dari pirolisa. Yang mana delta Q reaction adalah kalori yang dihasilkan atau diserap dalam proses pirolisa. Delta Q melting yaitu kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan plastik, dan delta Q condensation kalori yang dilepas materi hidrokarbon selama proses kondensasi. Selanjutnya, neraca energi pada subsistem pirolisa. Pada perhitungan energi kalori yang dihasilkan, sistem pirolisa dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dengan energi kalori yang keluar sistem adalah sebagai berikut, yaitu dapat dilihat pada tabel yang di bawahnya. Sistem dikurang total kalori yang diproduksi sistem, rumusnya ada di layar. Lalu energi kalori tersebut diperoleh dari proses pembakaran RDF dan hasil pirolisa dengan tingkat penyerapan diasumsikan sebesar 65%. Lalu panas pembakaran dari gas pirolisa, rumusnya dapat pada layar. Selanjutnya dapat dihitung kalori yang dibutuhkan dari pembakaran RDF. Berikut adalah contoh penghitungan dan rumusnya. Dari nilai delta Q RDF dikurang kompos diperoleh laju massa RDF. Neraca energi total sistem pengelolaan sampah terpadu. Neraca energi total sistem PST Penuja dihitung berdasarkan energi yang masuk ke dalam sistem PST Penuja dan yang keluar dari sistem tersebut, baik dalam bentuk energi potensial, kalori yang terkandung dari produk-produk bahan bakar, maupun energi panas buang yang dibawa oleh gas buang maupun yang dikeluarkan oleh sistem pendinginan pada unit pirolisa. Energi yang masuk ke dalam sistem PST Penuja merupakan energi yang dikonsumsi untuk menggerakkan semua proses yang ada di sistem Penuja, yaitu terdiri dari energi listrik untuk menjalankan mesin-mesin pemrosesan sampah dan balance of plant-nya, dan energi dari bahan bakar solar untuk menggerakkan truk-truk pengangkut sampah. Energi yang keluar dari sistem PST Penuja merupakan energi panas buang dan energi potensial kalori yang terkandung dari produk-produk bahan bakar hasil pemrosesan PST Penuja tersebut, seperti produk bensin, solar, dan produk RDF sisa yang tidak terpakai untuk proses pirolisa. Adapun masing-masing dari energi yang masuk dan keluar dari sistem adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel neraca di bawah ini. Nilai ekonomi produk yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel. Neraca massa secara menyeluruh berdasarkan hasil perhitungan neraca massa dan neraca energi di samping, maka diperoleh neraca massa dari pengelolaan sampah terpadu atau PST Penuja adalah sebagai berikut. Baik, terakhir yaitu neraca energi total sistem pengelolaan sampah terpadu. Perhitungan energi panas gas buang furnace adalah berdasarkan asumsi bahwa panas yang bisa diserap oleh reaktor dari pembakaran RDF dan gas hasil pirolisa tersebut adalah hanya 65%. Mempertimbangkan adanya proses perpindahan panas dari hasil pembakaran tersebut kepada gas buang
dan udara dari blower yang mensuplai oksigen ke proses pembakaran tersebut. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa PST Penuja memberikan energi surplus sebesar 25,4 MW dari produk bahan bakar yang dihasilkan beserta energi potensial kalor dari panas buangnya. Kesimpulan, PST Penuja ini adalah layak secara teknis dengan mempertimbangkan yang pertama, konsep zero waste untuk pengelolaan sampah pada PST Penuja dapat dicapai. Yang kedua, teknologi pengelolaan sampah dari proses penyortiran, pencacahan hingga teknologi transformasi kimia, transformasi biologi telah matang, telah digunakan cukup luas pada proses pengelolaan sampah perkotaan. Dengan asumsi bahwa material masuk ke tempat pengolahan sampah 5.729,17 kg per jam. Yang ketiga, produk yang terbanyak dihasilkan dari PST Penuja adalah bensin 2.370 liter per jam, pupuk 910 kg per jam, dan PET cacah 549 kg per jam. PST Penuja menghasilkan energi neto yang positif sebesar 25 MW. Dan yang terakhir yaitu bahan bakar RDF yang dibutuhkan unit pirolisa adalah 697 kg per jam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.